Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trimeka Lestari dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian Rem-Ryan. Perjuangan bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan tidaklah mudah. Sejak dibacakannya naskah proklamasi oleh Insinyur Soekarno yang kemudian menjadi Presiden pertama Indonesia, rakyat masih harus berusaha keras agar kemerdekaan tersebut diakui oleh negara asing dan lepas dari cengkraman Belanda. Dari banyaknya perjanjian yang tercipta pasca demokrasi, perjanjian Rem-Ryan menjadi salah satu bentuk perjuangan Indonesia. Jadi, apa sih perjanjian Rem-Ryan itu? Perjanjian Rem-Ryan adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari dua nama tokoh yang menjadi pemimpin delegasi, yaitu Indonesia yang diwakilkan oleh Muhammad Riem dan Belanda yang diwakilkan oleh Herman van Rooyen atau Ryan. Latar belakang: keikutsertaan pemerintah Belanda dalam tentara sekutu ternyata bermaksud lain. Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Setelah itu terjadilah berbagai perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, termasuk melakukan serangkaian perundingan atau perjanjian dengan Belanda yang beberapa kali dilanggar. Contohnya, seperti perjanjian Linggarjati yang dilanggar dengan melakukan agresi militer 1. Kemudian yang kedua, perjanjian Renville yang dilanggar dengan melakukan agresi militer 2. Saat serangan agresi militer 2, para petinggi pemerintahan Indonesia diasingkan keluar Jawa. Meski demikian, Indonesia belum selesai. Kendali pemerintahan dialihkan sementara kepada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang kala itu berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Utara yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara. Selain itu, dunia internasional juga melakukan dan memberikan tekanan kepada Belanda atas serangannya kepada Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya. Maka, pihak Belanda pun tidak memiliki pilihan lain selain dari mengikuti anjuran serta arahan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk kembali melakukan perjanjian di meja perundingan dengan sungguh-sungguh untuk ketiga kalinya. Tokoh dalam isi perjanjian Rem-Ryan: karena petinggi Indonesia saat itu diasingkan keluar Pulau Jawa oleh Belanda, maka Indonesia mengirim Muhammad Riem sebagai pemimpin delegasi, sedangkan Belanda mengirim Dr. Herman van Rooyen atau Ryan sebagai pemimpin delegasinya. Perundingan ini dilaksanakan atas prakarsa dari United Nations Commission for Indonesia atau UNCI atau Komisi PBB untuk Indonesia. Tokoh nasional sebagai delegasi dari Indonesia antara lain Muhammad Riem, Ali Sastroamidjojo Supomo, Aka Pringodjo, Johannes Latur Harhari, Insinyur Juanda, dan Johannes Laemena. Selain itu, dihadirkan secara tiba-tiba Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta karena untuk mempertegas sikap kekuasaannya kepada pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana saat itu Sri Sultan mengatakan Yogyakarta is the Republik Indonesia, atau yang berarti Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia. Sedangkan pihak Belanda mengirim seperti yang tertera dalam video ini. Sedangkan sebagai penengah dari pihak UNCI yang dipimpin oleh Merle. Isi perjanjian Rem-Ryan yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu 1. Belanda akan menghentikan semua aktivitas dan kegiatan militer serta membebaskan semua tahanan politik dan perang Indonesia tanpa syarat. 2. Belanda akan menyerahkan kedaulatan pemerintah Republik Indonesia secara utuh dan tanpa syarat. 3. Pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia akan bersama-sama mendirikan
mendirikan persekutuan atas dasar persamaan hak dan sukarela. 4. Belanda akan menyetujui keberadaan Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 5. Belanda akan mengembalikan kegiatan pemerintahan Republik Indonesia ke kota Yogyakarta sebagai ibu kota negara sementara. 6. Angkatan perang dan angkatan bersenjata Republik Indonesia akan menghentikan seluruh aktivitas perang gerilyanya. 7. Indonesia dan Belanda sepakat untuk hadir dalam perundingan selanjutnya, yakni Konferensi Meja Bundar, yang akan dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Dampak perjanjian ini yaitu 1. Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta dari pengasingan pada tanggal 6 Juli 1949. Penyerahan mandat kepresidenan kepada Soekarno dan Syarifuddin Prawiranegara. Gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.